Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian as-shaimin as-shaimat, semoga Anda dalam kondisi sehat sampai saat ini, begitu juga keluarga Anda, sehingga puasa tetap lancar hingga goal sampai lebaran nanti. Nah, kali ini saya nggak sendirian dong. Ada kawan saya, Ustadz Rizky Hamunangan Nasution, yang mana beliau adalah dalam kesempatan kali ini akan menemani kita semua, memberikan pencerahan, penjelasan, insya Allah beberapa pertanyaan akan kita sampaikan mengenai pembahasan zakatul fitri, zakat ya zakat fitrah, bahasa kitanya zakat fitrah gitu kan. Jadi nanti kalau ada dari jamaah sekalian, santriwan santriwati ataupun para donatur ya yang ada pertanyaan seputar zakat fitrah atau yang berkenaan dengannya, siapa saja yang dapat menerima dan seterusnya silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Yang jangan lupa share untuk Facebook Rumah Yatim Alamin ini. Nah, dan untuk profil perkenalan dari Ustadz Rizky ini, beliau adalah kawan dulu saya mondok di Pondok Pesantren Syahamah Jakarta. Untuk Ustadz Rizky ini sudah sempat pergi mengecap manisnya menuntut ilmu di negeri seberang sana, Beirut, negeri Lebanon. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ustadz, mungkin banyak yang langsung ke poin pertama, banyak di antara kita masyarakat yang menanyakan, kan kadang nggak sempet nih mau zakat fitrah ke orang, terus nggak sempat, atau kadang ada yang sebagian nggak mau ribet bawa beras dan ya bahan-bahan makanan pokok, terus mereka menguangkan, istilahnya memberikan uang untuk zakat fitrah. Nah, itu sebetulnya bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi thayyibin at-thahirin. Ya, tentang pertanyaan tadi, insyaallah akan kita jelaskan bahwasanya kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah bagi setiap orang itu berupa makanan pokok, ya, berupa makanan pokok atau uang, ya, tetapi dalam mazhab yang lain, ya, dengan perincian sebagai berikut. Oh, jadi dalam pembahasan kali ini aslinya ada dua pendapat, ada dua mazhab yang membolehkan memakai bahan makanan pokok ada, dan ada mazhab lain, pendapat lain yang menyatakan boleh mengeluarkan zakat dalam berupa uang gitu ya. Ya, ya. Ya, jadi kewajiban, ya, yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah bagi setiap orang itu berupa makanan pokok ataupun uang, ya, ataupun uang itu dengan perincian sebagai berikut. Nah, pertama tentang apa? Pertama makanan pokok. Makanan pokok yaitu yang dominan di setiap daerah tempat tinggal muzaki, yaitu yang memberikan zakat tersebut, seberat satu sok. Satu sok, Ya, apa itu satu sok? Jadi satu sok ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka di kita di Indonesia pada umumnya itu dibayarkan zakat fitrah dengan beras seberat satu sok. Satu sok. Nah, perinciannya bagaimana? Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud, satu ya, sok sama dengan 4 mud. Kemudian satu mud itu seukuran cakupan telapak tangan yang mu'tadil, artinya yang sedang. Jadi satu sok sama dengan 4 mud. Sementara satu mudnya itu sendiri kalau kita mau mengukur pakai takaran satu cakupan tangan kayak gini ya, berasnya tadi diukur pakai cakupan tangan dengan ukuran tangan yang mu'tadil, artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya tangannya ya. Jadi ini bukan ukuran masalah kiloan ya. Ya, takaran ya. Nah, kemudian yang satu mud itu yaitu sama dengan 362,5 gram. Sebentar, 362,5 gram. Jadi artinya apa? Artinya satu sok itu adalah 4 kali 362,5 gram. Yang hasilnya itu sama dengan 1450 gram. 1450 gram. Kalau kita kilokan itu sama dengan 1,450 kilogram. Ya. Kalau misal mau dibulatin berarti kira-kira 1,5 kilo ya untuk beras ya. 1,45 Pak? Oh, itu kalau pakai kilo ya, 1,45 kilogram. Kalau kita bulatkan gampangnya 1,5 kilo lah. Nah, kalau di liter kan nih, orang kadang ada yang mudengnya atau pahamnya pakai liter, itu berapa liter kalau orang mau ngeluarin zakat tuh? Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1,25 liter. Karena 1 liter itu sebanding dengan 0,8 kilogram. Nah, jadi satu sok beras itu sama dengan 1450 gram, yang itu sama dengan kalau kita kilokan menjadi 1,450 kilogram. Kalau diliterkan itu sama dengan 1,8 liter. Oh iya, berarti nggak terlalu besar ya aslinya. Soalnya kalau dulu di kampung sering yang disampaikan sama orang kampung itu ya, ini bukan menyalahkan tapi istilahnya memberikan pencerahan, aslinya minimalnya tuh segini, 1,8 liter atau 1
1,5 kilo gitu. Nah, sementara kalau di kampung saya dulu di Pekalongan dibilang 2,7 kilo gitu. Atau ada yang dibulatkan sampai 3 kilo, padahal aslinya bahkan setengahnya ya, 1,5 kilo itu sudah cukup aslinya. Nah, itu gimana tuh kalau misal ada yang ngeluarin zakat 3 kilo kan istilahnya kelebihan, itu kelebihannya gimana? Nah, jadi ini adalah ukuran minimal, ya, ukuran minimal yang wajib dibayarkan. Kemudian jika seseorang ingin menambah dari ukuran yang wajib, maka tambahan dari ukuran tersebut diniatkan sedekah tatawu. Artinya sedekah tatawu artinya ya sedekah yang sunnah. Ya. Jadi pas dia ngeluarin zakat tuh, dia niat zakat seukuran zakatnya itu 1,5 kilo ataupun selebihnya. Misal dia keluarin beras itu 3 kilo, selebihnya itu adalah dia sedekah sunnah gitu ya niatnya ya. Ya, jadi untuk kita dari Syahamah itu menetapkan ukuran zakat fitrah dengan beras adalah 2 kg ya, kalau dikilokan, atau 2,5 liter ya. Dan ya dengan diniatkan tambahan dari ukuran wajib sebagai sedekah. Artinya kalau kita lebihkan, itu lebihnya itu kita niatkan sebagai sedekah tatawu ya. Kemudian nih Ustaz, untuk uang, kembali ke pertanyaan inti bahwa tadi orang yang ingin menunaikan zakat fitrahnya dengan istilahnya yang lebih gampang, yang lebih praktis dengan uang, bagaimana caranya tuh? Ya, dengan uang ya, yaitu qimah ya, yaitu harga, yaitu qimah harga bahan makanan yang diwajibkan dengan uang ya. Ini bukan dalam mazhab Imam Syafi'i, tetapi dalam mazhab Imam Hanafi. Nah, perinciannya bagaimana? Uang yaitu qimah, harga bahan makan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah, sebagaimana itu disebutkan di dalam hadis tentang kewajiban zakat ya, tentang kewajiban zakat fitrah. Nah, hal ini dibolehkan, artinya zakat fitrah dengan uang, hal ini dibolehkan dalam mazhab Hanafi ya. Namun ya harus diperhatikan di sini bahwa dalam pendapat Imam Abu Hanifah wajib dikeluarkan untuk syair atau tepungnya, artinya dalam mereka itu bukan beras. Syair, tepung, gandum ya, syair, tepung dan atau tepungnya, kemudian kurma. Itu ukurannya adalah 1 sok iraqi ya, 1 sok iraqi. Dan kalau yang ingin dikeluarkan gandum ya, gandum baik tepungnya atau kismis, itu adalah 1/2 sok iraqi. Jadi menurut pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi yang mutaakhir, artinya ya, yang di abad-abad akhir ini, itu 1/2 sok iraqi itu sama dengan 2,145 kg. Ya. Ya, jadi maka untuk zakat dengan uang dalam mazhab Imam Hanafi ini adalah seharga 2,145 kg gandum ya, gandum atau tepungnya. Jadi itu diuangkan, kemudian kadar uangnya itu nanti yang kita bayarkan sebagai untuk zakat fitrah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam rupa bentuk uang tunai, tapi konversinya adalah ada tuh tadi yang namanya syair ya, istilah Arabnya kalau bahasa kitanya jelai ya. Nah, silahkan di googling gambarnya kayak gimana dan cari di toko Arab tuh biasanya banyak jelai syair. Terus kurma, kismis. Nah, untuk yang kategori pertama ini konversinya adalah ukurannya ada sendiri, ini 1 sok, yang mana kalau dalam mazhab Hanafi soknya pakai iraqi ya tadi ya. Nah, sementara kalau mazhab Syafi'i itu bukan pakai sok iraqi. Kalau sok 1 sok dalam mazhab Syafi'i tadi 1,45 kg, cuma 1,45 kg aja. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah dalam rupa uang tunai, namun konversinya adalah menggunakan aturan tata cara ukuran juga dari mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana adalah dengan ukuran minimalnya nih, jika kita konversikan harga atau qimah tadi bahasa Arabnya dari gandum atau tepungnya ya, gandum atau tepung dari gandum tersebut ataupun dari harga kismis. Nah, maka kita istilahnya kalau kita bilang rupiahkan, kita nominalkan dari harga gandum dan juga kismis tersebut, ukurannya menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah 1/2 sok iraqi, yang mana soknya iraqi ini berbeda dengan patokan sok dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau satu nih dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 sok dalam mazhab Imam Syafi'i itu tadi 1,45 kg. Nah, sementara setengahnya saja, 1/2 sok dari patokan mazhab Imam Hanafi itu 2,145 kg gitu loh. Nah, jadi setengahnya aja itu sudah lebih dari 1 soknya patokan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini patokan 2,145 kilo ini yang diuangkan gitu loh. Jadi seharga tepung gandum atau kismis jika seukuran 2,145 kg itu kalau diuangkan, dirupiahkan berapa, itu yang dizakat fitrahkan, yang diberikan, yang ditunaikan zakatnya senilai itu. Jadi enggak nah, jadi ukurannya akan otomatis lebih mahal ketimbang kalau
diuangkannya adalah pakai sok Imam Syafi'i. Nah, lalu kalau orang pada bertanya nih Ustaz, uang yang ditunaikan zakat fitrahnya kan tadi per kilonya, kan tadi untuk ukuran kilonya yang mesti diuangkan itu berapa ya? Ini 2,145 kilo. Kira-kira kalau kita minta jadinya berapa nih ya? Minta matanya berapa rupiah gitu kan? Itu berapa rupiah? Ya, kita dari Yayasan Syahamah ya telah langsung ke ke pasaran mengecek langsung itu harga gandum, tepung gandum itu berapa di pasaran, baik harga eceran ataupun harga distribusinya. Nah, jadi untuk perhitungan kadar zakat fitrah kami dari Yayasan Syahamah itu berpatokan pada harga tepung gandum, ya tepung gandum yang utuh, ya yang standarnya itu sedang. Yaitu tepung gandum utuh yang mereknya itu merek ini Taj Mahal yang diproduksi oleh PT Bogasari ya. Nah, jadi berdasarkan informasi dari pimpinan dan karyawan di PT Bogasari yaitu ya langsung kami menghubungi jadi berdasarkan informasi yang telah kami kumpulkan dari pimpinan dan karyawan PT Bogasari itu untuk untuk harga 1 kg tepung gandum utuh saat ini di pasaran itu terhitung ya per Mei yaitu per Mei 2020 itu bervariasi antara harga grosir dan harga eceran. Nah, di pasaran. Nah, yaitu berkisar antara 15 hingga 45.000. Ya. Jauh sekali ya kisarannya 15 sampai 45 nih, harga minimal 15, harga maksimal 45. Ya. Nah, jadi kami itu mengambil harga pertengahan sebagai acuan yaitu 24.000. Nah, jadi jika kadar yang wajib dikeluarkan adalah setengah sok tepung gandum utuh ya atau 2,145 kg tadi, maka dikalikan 24.000 dikali 2,145 kg yang sama dengan dia itu sekitar 51.480. 51.480 rupiah. Nah, itu kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dalam rupa uang tunai rupiah maka 51.000 lebih 480 rupiah. Nah, jadi ini adalah kadar minimal yang wajib dibayarkan. Nah, tapi jika seseorang ingin menambah dari ukuran yang wajib, maka tambahan dari ukuran tersebut diniatkan ya seperti tadi sedekah atau sedekah sunnah. Jadi lumayan ya 51.000 kalau misal kita tambahkan tadi untuk sedekah sunnah tadi, misal dibulatkan istilah kita jadi 52.000 atau 55.000, lumayan ya. Jadi agak beda jauh dari bayangan saya sebelumnya. Sebelumnya kita membayangkan satu orang berapa 30.000 kayak atau paling enggak 25.000 kayak ya 52.000 ya. Ya, jadi dari Yayasan Syahamah itu menetapkan untuk zakat yang wajibnya itu kalau dengan uang itu 52.000 sekitar ya seperti itu 52.000. Dan tadi untuk selebihnya misalnya ada lebih kan berarti sedekah ya diniatkan sebagai sunnah ya? sedekah atau sedekah yang sunnah. Oke. Gitu ya, dapat pencerahan mungkin anda para jamaah santriwan santriwati atau mungkin para ustadz yang baru dengar keterangan ini dan merasa bingung, silakan tuliskan komentar di bawah, nanti insya Allah akan kami beri penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi mungkin bisa saya simpulkan untuk masalah bayar zakat ya dengan makanan pokok atau uang ini perlu kita ketahui kalau dengan uang itu bukan dalam mazhab Imam Syafi'i tetapi dalam mazhab imam yang lain, kemudian ukurannya itu juga berbeda. Bukan berarti beras kemudian diuangkan dan itu langsung dibayarkan, bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada orang ingin membayarkan zakat fitrah secara tunai atau secara transfer ya, secara transfer pakai duit macam Imam Hanafi tadi, bisa nggak Ustaz? Atau bagaimana caranya? Nah, jadi pembayaran zakat fitrah yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah bagi setiap orang itu tadi berupa makanan pokok atau uang. Ya. Nah, dengan perincian tadi bahwasanya kalau makanan pokok itu dalam hal ini adalah beras seberat 1 sok. Yang 1 sok yang sama dengan 2 kg tadi ya atau 2,5 liter ya. Yang mana tadi sudah kita jelaskan diniatkan lebihnya itu sebagai sedekah tatawwu. Nah, kalau dengan uang tadi adalah sebesar 52.000 ya. Dengan diniatkan lebihnya itu sebagai sedekah tatawwu. Nah, hukum mewakilkan zakat fitrah ya, mewakilkan zakat itu boleh ya, boleh. Jadi ini masuknya ke wakil ya kalau transfer itu ya. Ya, transfer itu masuknya ke wakil. Nah, jadi boleh mewakilkan pembayaran zakat kepada orang yang fiqh, artinya orang yang terpercaya. Orang yang dapat dipercaya. Dan dia terpercaya serta dia juga harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Oh, jadi nggak bisa ke sembarang orang dia. Main transfer, main wakilkan aja. Iya. Dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat ya untuk disalurkan kepada yang mustahiq, yaitu yang berhak. Jadi seseorang itu mewakilkan kepada seorang yang fiqh yang mengetahui hukum-hukum masalah zakat. Nah, jadi misalnya dia berkata ya, yang berzakat itu berkata, aku mewakilkan ya kepada anda selaku penanggung jawab kepada anda untuk membayarkan zakatku. Ya, jadi diwakilkan ya. Jadi redaksinya seperti itu, diwakilkan.
Lalu wakil tersebut menerima perwakilan dengan ucapan, ya baik dengan ucapan atau dengan perbuatan yang dianggap menerima secara hukum, yaitu dengan mengambilnya dan membayarkannya. Kalau ketemu langsung dong ya? Ya, Kalau ini kalau langsung ketemu langsung, diambil gitu. ya, mengambilnya dan membayarkannya sesuai dengan yang diwakilkan kepadanya. Ini kalau langsung diwakilkan itu bisa. Nah, kalau misal masalahnya orang yang transfer ini, kasus atau permasalahannya dia transfer kan jarak jauh, berarti kalau dia mewakilkannya bilang secara redaksi, saya mewakilkan ke Anda untuk menyalurkan zakat fitrahnya lewat telepon, ya by phone gitu bisa juga. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin dia telepon kemudian ingin transfer seperti itu ya. Nah, jadi ini juga bisa. Yaitu dengan cara transfer adalah dengan cara transfer uang ke rekening perorangan. Artinya yang ini dia perwakilannya itu. Oh, jadi misal nih, saya selaku wakil untuk menyalurkan zakat dari orang-orang, maka saya punya atau bikin rekening sendiri atas nama saya ya. Bukan atas nama lembaga yang campur-campur gitu ya, tapi rekeningnya ke atas nama saya, terus orang transfernya ke rekening saya gitu ya. Nah, jadi setelah transfer selesai, setelah uang ditransfer masuk dengan nominal yang ditentukan yaitu 52.000 tadi. Nah, lalu pemilik rekening itu menghubungi orang tersebut setelah uang ditarik, ya, setelah uang ditarik lagi nih. Dia ditelepon, ya dikabari setelah uang tersebut ditarik dari ATM. Dan pengirim itu menyatakan kepada pemilik rekening bahwa dia mewakilkan penyerahan zakatnya kepada orang tersebut. Ya. Jadi bilang kayak gitu tadi ya di telepon. Setelah uangnya ditarik dari ATM, ada duitnya secara fisik, dia telepon, misal Ustadz, saya wakilkan zakat saya itu 52.000 ke antum misalnya gitu ya. Untuk disalurkan kepada yang mustahik. Disalurkan ke yang berhak ya. Dan yang pemilik rekening tersebut ya itu menyatakan menyatakan ketersediaannya. Itu dalam hal tersebut. Nah, itu caranya untuk zakat fitrah via transfer dalam rupa bentuk uang tunai, dalam hal ini jumlahnya Rp52.000. Kalau Anda yang mau transfer zakat ya rekening, bisa transfer ke wakil Anda yang sikoh, yang terpercaya. Nah, kemudian Ustaz, untuk orang-orang yang aslinya berhak atau sah buat mereka menerima zakat fitrah itu kayak bagaimana? Kan kadang kita beberapa kasus permasalahan yang di kampung-kampung itu ada yang zakat tapi dikasihkannya ke masjid, jadi bukan sebagai masjid itu wakil menyalurkan ke fakir miskin yang berhak, tapi mereka mengambil zakat fitrah atas nama mereka yang menerima gitu loh. Salurkannya ke masjid itu bagaimana gitu? Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya yang berhak menerima zakat itu kan sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 60 itu bahwasanya ada 8 golongan. Yang pertama fakir miskin, fakir miskin penerima zakat yang dibolehkan di dalam agama itu kan ada disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, di antara yang disebutkan di situ adalah fakir miskin. Nah, fakir miskin itu definisinya bagaimana sih? Kalau seorang fakir itu kan dia itu tidak mendapatkan setengah dari kebutuhan wajibnya. Istilahnya pemasukannya lah ya. Pemasukannya, misalkan pemasukannya itu ya dia butuh 10.000 misalkan per harinya, tapi dia cuma mendapatkan kurang dari setengah dari pemasukannya. Nah, ini dinamakan fakir. Nah, adapun yang miskin itu dia itu mendapatkan penghasilan tetapi tidak mencukupinya. Ya, misalkan dia kebutuhannya itu 10.000, dia hanya mendapatkan 7 atau 8.000, artinya tidak mencukupinya untuk kebutuhannya tersebut. Itu fakir miskin ya. Nah, jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu tadi ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakatnya, itu termasuk diantaranya masjid juga nggak? Ya. Pembangunan masjid maksudnya? Ya, mungkin sebagian orang salah mengartikan di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat itu kan ada di situ fisabilillah. Fisabilillah. Ya, fisabilillah. Nah, jadi pengertian fisabilillah di sini bukanlah pengertiannya setiap amal kebaikan. Golongan fisabilillah yang disebutkan dalam Al-Quran itu tentang ayat zakat ini bukan maksudnya kullu amalin khairiyin, bukan setiap amal kebaikan. Bukan setiap amal kebaikan, bangun masjid, bangun sekolah ya, terus kasih zakat, bukan ya? Bukan. Jadi disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan fisabilillah adalah al-ghuzatul mutatawwi'un. Alladzina lam yakun lahum sahmun fi diwanil murtaziqah. Maksudnya itu relawan perang. Yang mana mereka dengan sukarela ikut berperang dan mereka itu tidak digaji oleh khalifah atau pemerintahan Islam pada saat itu. Jadi bukan pengertiannya setiap amal kebaikan, tidak. Ya. Dan ini sudah konsensus ulama bahwasanya yang dimaksud dengan fisabilillah di situ adalah al-ghuzat, yaitu para relawan perang, bukan setiap amal kebaikan. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik, ya, Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, subulul khairi katsirah. Maksudnya itu ya jalan menuju kebaikan itu banyak sekali. Subulul khairi katsirah, walakinnani la a'lamu khilafan
bi anna al-murada fi sabilillah hahuna al-ghazw. Ya, jadi beliau menyatakan bahwasanya beliau tidak mendapati perbedaan pendapat di antara para ulama yang dimaksud dengan fi sabilillah di dalam masalah zakat itu adalah ini berkaitan dengan peperangan. Ya, itu kata Imam Malik ya. Ya, kata Imam Malik. Kalau sebagian orang kadang atau sebagian ustadz bahkan mengatakan fi sabilillah itu pokoknya jalan-jalan kebaikan gitu kan. Jadi nanti mau bangun madrasah, mau bangun pondok pesantren minta zakat itu berarti bukan ya? Bukan. Nggak bisa ya. Jadi bukan jalurnya zakat. Nah, terus ada lagi nih ustadz-ustadz yang mereka kaya, berkecukupan, bukan fakir miskin, tapi kok menerima zakat fitrah gitu. Jadi termasuk ini juga ya, bukan termasuk jalan kebaikan. Mereka mengajar ngaji, mengajar berdakwah gitu kan. Terus mereka menerima zakat fitrah itu aslinya nggak bisa juga ya? Ya, tidak bisa. Karena mereka kaya, kecuali kalau ustadz itu memang fakir, miskin, maka baru bisa menerima zakat fitrah. Bukan atas nama dia ustadz gitu ya? Bukan. Jadi atas nama fakir atau miskin. Ya. Nah, terus ustadz tentang masalah orang yang mewakilkan, tadi kan ada istilah sikoh, orang yang terpercaya, terus disyaratkan juga ternyata di situ orang yang menerima wakil atau dia yang mewakilkan nanti bagian dia menyalurkan zakat itu disyaratkan harus dia paham atau ngerti tentang tata cara zakat, istilahnya harus berilmu dulu nih tentang zakat bagaimananya ya. Nah, berarti kalau orang tersebut istilahnya nyomot sembarang orang yang dia nggak ngerti sama sekali tentang zakat, nanti disalurkannya ke siapa aja, terus atau jangan-jangan nanti dia zakatnya disalurkan ke orang yang non muslim atau orang kafir, itu bagaimana tuh orang yang wakil zakatnya ke orang yang sembarangan itu tadi? Ya, jadi kita perlu ketahui bahwasanya ketika ingin melakukan suatu amal itu harus mengetahui hukumnya terlebih dahulu. Ya, seperti zakat, ya ketika kita ingin melakukan zakat, membayar zakat, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Ya, jadi ya untuk mewakilkan zakat ini itu diwakilkan kepada seorang yang fiqh, artinya yang terpercaya, dan dia juga mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat tersebut. Ya, seperti itu. Nah, jadi konsekuensinya kalau misalnya saya mengeluarkan atau menunaikan zakat tapi diwakilkan ke panitia zakat, namun panitia zakatnya ini abal-abal, artinya abal-abal, mereka nggak sesuai syarat, nggak mengerti tentang tata cara hukum zakat, ya kan? Terus ya itu tadi tidak sesuai syarat, artinya mereka nggak ngerti tata cara zakat fitrah itu kayak bagaimana. Nah, nanti risikonya apakah zakat fitrah kami ini nggak sah atau bagaimana? Jadi zakat orang yang demikian artinya diwakilkan kepada seorang yang tidak fiqh atau tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, ya maka ya, seseorang itu bagaimana mungkin dia itu bisa merasa zakatnya itu bagaimana bisa diterima kalau yang menyalurkan itu tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat tersebut. Bisa saja nanti dia itu menyalurkan kepada orang yang tidak mustahil, ya atau cara-caranya yang telah dituntun, yang ada tuntunannya di dalam syarak itu tidak sesuai. Nah, makanya disyaratkan ya yang diwakilkan itu, perwakilannya itu adalah orang-orang yang fiqh yang bisa dipercaya dan tahu masalah yang berkaitan dengan zakat. Nah, contohnya yang disalurkan kepada yang tidak berhak menerima zakat atau yang tidak sah untuk disalurkan zakat fitrah kepadanya kan tadi sudah dicontohkan, misal untuk bangun masjid, bangun madrasah, yayasan, atau yang sering juga kita jumpai disalurkan atau diberikan ke ustadz yang aslinya nggak fakir, nggak miskin, nggak berhak menerima zakat fitrah itu tadi. Nah, ada contoh yang lain mungkin? Ya, jadi yang seperti itu ketika disalurkan kepada yang bukan mustahil, maka disebutkan la tabra'u dhimmatuh. Artinya kewajiban zakatnya itu belum terpenuhi. Kewajiban zakatnya belum terpenuhi. Artinya dia dianggap atau dihukumi belum menunaikan zakat sama sekali ya. Makanya disinilah perlunya kita mengetahui ya, disinilah perlunya kita itu mewakilkan kepada perwakilan seseorang yang dapat dipercaya dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat tersebut. Terus tuh kalau misal ada artis-artis sono di medsos-medsos yang ngasih zakat fitrah ke orang-orang yang miskin, fakir, artinya mereka nggak punya duit, penghasilan, pemasukan ya, tapi yang dikasih itu non muslim gitu. Dia emang orang miskin tapi non muslim nih, orang Kristen. Itu gimana ngasih orang-orang yang nasib zakatnya gimana? Ngasih zakat fitrah ke non muslim. Ya, jadi kalau kita menyalurkan zakat kepada seorang yang non muslim, itu zakat kita itu tidak sah. Sama sekali ya? Sama sekali tidak sah. Karena syarat ya disyaratkan itu harus orang yang muslim. Ya, harus orang yang muslim. Artinya apa? Artinya kalau keyakinannya itu tidak sesuai yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah, ya maka dia itu tidak dikatakan seorang muslim. Oh, jadi meskipun dia ngaku-ngaku sebagai seorang muslim dan KTP-nya ditulis di situ agama Islam gitu ya, tapi kalau akidahnya, keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia aslinya nggak muslim ya kan? Ya, jadi disebutkan bahwasanya di dalam masalah akidah itu tidak ada perbedaan. Jadi keyakinannya harus sama. Ya, nah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya keyakinan yang benar itu adalah meyakini Allah itu tidak serupa dengan kita, ya, tidak serupa dengan makhluk. Ya, artinya setiap keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan ini, yaitu keyakinan yang benar meyakini Allah adalah tanpa diserupai dengan makhluk, maka keyakinan itu tidak benar. Ya.
itu. Ya, misal contoh keyakinan yang tidak benar yang istilahnya sehingga sampai menyebabkan dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim, keyakinan yang bagaimana Ustaz? Ya, jadi seperti keyakinan seseorang meyakini Allah itu sama dengan makhluknya. Contohnya dia meyakini Allah itu memiliki tempat. Ya, misalkan ada orang meyakini Allah itu di atas, bersemayam di atas. Nah, ini tidak benar, ya, karena tidak sesuai, tidak benar dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak sama dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya seperti orang yang meyakini Allah itu memiliki tempat, berada di aras, atau ya berada di hati seseorang misalkan. Terus orang kalau yang meyakini kalau bahwa Allah tiap waktu sahur turun ke langit dunia, ke langit sana misal, itu bertentangan juga dengan akidah Rasulullah Ustaz. Ya, jadi keyakinan yang seperti itu juga bertentangan dengan keyakinan ya akidah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang meyakini seperti itu, ya, menyatakan bahwasanya ya di sepertiga malam Allah itu turun ke bumi, itu dia itu sudah menjadikan Allah itu seperti makhluk, ya, artinya memiliki apa bertempat, ya, seperti itu. Nah, dan ini tidak benar, dan keyakinan ini adalah salah. Ya, itu berarti kalau keyakinan yang semacam itu, contoh-contohnya tadi meyakini bahwa Allah bertempat di atas atau bahwa Allah naik turun, berpindah-pindah, termasuk keyakinan yang bertentangan dengan ajaran akidah Rasulullah dan menyebabkan seseorang yang meyakini keyakinan itu menjadi predikatnya bukan muslim lagi, ya, non muslim jadi, meskipun dia mengaku-ngaku sebagai muslim, ya. Dan efeknya berarti konsekuensi hukumnya kalau misal kita ngerti kalau orang itu misal fakir miskin tapi kita ngerti dia berkeyakinan salah kayak gitu, artinya sama saja kita memberikan zakat itu kepada seseorang yang berkeyakinan ya tidak benar, ya, seperti orang non-muslim. Non-muslim, ya, hukumnya sama, ya. Hukumnya sama. Artinya zakatnya masih belum dianggap, ya. Masih belum diangkat. Karena syarat diterimanya amal itu, salah satu syarat diterima amal itu adalah ya Islam, Muslim, dan disebutkan kan la tasahul ibadah saja tidak sah kalau seseorang itu belum meyakini Allah itu dengan keyakinan yang benar. Tidak sah ibadah seseorang jika belum meyakini keyakinan yang benar tentang Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal orang berzakat, menunaikan zakat tapi di dalam hatinya masih meyakini keyakinan yang salah tentang Allah. Misal tadi ya, keyakinan meyakini dia kalau Allah itu tiap waktu sahur naik turun ke langit dunia gitu kan. Maka orang yang seperti ini menyimpan keyakinan seperti ini menunaikan zakatnya masih la tasihhu gitu, ya. Jadi belum sah, ya, yang dia haruskan adalah meyakini keyakinan yang benar terlebih dahulu, setelah itu baru dia menunaikan zakat. Untuk meyakini keyakinan yang benar harus belajar dulu tuh, ya, belajar dulu hal-hal perihal perkara-perkara yang pokok yang diwajibkan di dalam agama. Ini dalam pondok kita dulu Pondok Syekh Ahmad Jakarta benar-benar sangat ditekankan, ya, tentang masalah akidah Islam, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita hadus bin ni'mat, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru-guru yang terpercaya yang mengajarkan jalan kebenaran, ya kan. Apalagi ini Ustaz Rizky berkesempatan untuk terbang jauh ke Lebanon sana, ya, belajar lebih mendalam lagi, dan akhirnya pulang berkesempatan untuk menyampaikan berbagai macam ilmu yang Anda sudah dengar. Nah, ini sangat berterima kasih sekali kita kepada Ustaz Rizky atas waktunya. Mungkin di kesempatan lain kalau ada permasalahan lagi kita tanya-tanya lagi. Oke, Ustaz? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kepada para pendengar sekalian, saya ingin berpesan, ya, dimanapun kita berada, ya, jangan lupa bahwasannya syarat diterimanya amal itu adalah keyakinan yang benar. Ya, para ulama-ulama menyebutkan, bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya, ibadah seseorang itu diterima kalau dia sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Ya, jadi ya, beberapa dari kalangan ulama menyebutkan juga bahwasanya ibadah itu sah kalau sudah berkeyakinan dengan yang benar. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maksudnya ibadah seseorang itu diterima kalau dia itu sudah mengenal Allah, meyakini Allah dengan yang sesuai, ya, yang layak bagi Allah, yaitu meyakini Allah tidak sama dengan makhluknya. Demikian juga ulama yang lain menyebutkan bahwasanya puncak pengetahuan kita kepada Allah, ya, itu adalah meyakini Allah itu tidak diserupai dengan sifat-sifat makhluk dan juga tidak bertempat, ya. Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi bila kaifin wala makan. Disebutkan bahwasanya puncak pengetahuan kita itu, ya, kepada Allah, bahwasanya kita meyakini Allah itu ada tanpa disifati dengan sifat makhluk dan tanpa berada di suatu tempat. Oke, cukup sekian. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah, dan insya Allah nanti akan kita jawab untuk pertanyaan yang bisa kita jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.